Ini adalah smartwatch dengan layar paling terang di dunia karena ini adalah smartwatch pertama di dunia yang menggunakan layar micro LED. Garmin Fenix 8 Micro LED. Sesuai dengan namanya, dia menggunakan layar micro LED yang bisa mencapai tingkat kecerahan 4500 nits. Kalau cuman buat running, lari, jelas ini udah aman banget kemampuannya. Untuk diving di laut pun dia bisa. Buat trail run, bahkan buat hiking pun udah mumpuni karena dia punya GPS yang mantap dan lengkap sama peta-petanya. Bahkan dalam kegelapan ini ada lampunya. Buat main golf, 43 ribuan lapangan golf udah ada di sini ya. Mau dipakai padel juga bisa sih. Singkatnya, ini adalah smartwatch multisport yang premium dan super serius. Oke, langsung aja kita bahas smartwatch super serius ini. Oke, Garmin Fenix 8 Micro LED bagi kami adalah varian atau edisi spesial dari keluarga Garmin Fenix 8. Perlu diperhatikan bahwa yang tersedia di Indonesia ini adalah Fenix 8 Micro LED, bukan Fenix 8 Pro Micro LED. Jadi, yang satu ini nggak punya konektivitas seluler pada varian yang dari Indonesianya. Kami belum tahu apakah varian Pro akan masuk ke Indonesia atau enggak ya. Nah, terlepas dari layarnya yang Micro LED, ini adalah sebuah smartwatch multisport premium yang dirancang untuk atlet atau siapapun yang serius untuk urusan olahraga. Nah, untuk olahraga apapun, jam ini menawarkan kemampuan yang sangat detail sampai bisa dikatakan untuk level atlet yang serius nih ya. Bagi yang paham wearables untuk olahraga dari Garmin ya, pasti udah paham bahwa Garmin itu memproduksi smartwatch multisport yang dianggap kelas premium. Bahkan sebagian menganggapnya sebagai mersinya smartwatch untuk olahraga. Iya enggak ya. Tapi anggapan itu ternyata memang bukan tanpa sebab. Mau tahu kenapa? Mari kita bahas lebih lanjut mulai dari paket penjualannya. Untuk paket penjualannya sih sederhana aja ya. Ada unit Garmin Fenix 8 Micro LED, lalu ada kabel data sekaligus ini untuk pengisi daya juga ya. Dan ada buku panduan. Oke, untuk spesifikasi dan dimensinya, untuk yang Fenix 8 Micro LED cuma ada satu varian, tepatnya varian 51 mm. Ini ukurannya 51 x 51 x 17,5 mm. Diameter layarnya ada di 35,56 mm. Ini ukuran yang besar ya. Bahkan di pergelangan tangan saya yang sering membuat jam yang saya tes itu terlihat kecil, jam ini kelihatan masih cukup besar juga. Untuk ketebalannya ini lebih tebal dibandingkan versi solar yang 51 mm yang sebelumnya adalah varian Fenix 8 yang paling tebal. Bobotnya totalnya ada di 93 gram. Untuk case-nya aja di 68 gram. Secara umum bobotnya nyaris nggak beda dari varian AMOLED yang 51 mm ya. Nah, untuk resolusi layar micro LED ini adalah 454 x 454 pixel. Pada dasarnya ini resolusi yang sama dengan varian AMOLED. Resolusi ini jelas lebih tinggi dibandingkan varian MIP yang hanya 280 x 280 pixel. Dan tentunya layar micro LED yang satu ini punya kecerahan yang mencapai 4500 nits. Ini super terang. Mari kita lihat dulu kalau dibandingkan dengan layar AMOLED, kecerahannya terlihat lebih mantap ya, bahkan di bawah sinar matahari. Menariknya kalau dilihat dari sudut yang miring, tampilan layar tetap jelas. Ini beda dengan yang layar AMOLED. Nah, dibandingkan dengan layar yang MIP atau MIP ya, jelas detailnya lebih tinggi dan lebih berwarna. Dalam kondisi gelap terlihat versi micro LED ini lebih baik tampilannya dibandingkan yang MIP atau MIP tadi. Oke, lanjut lagi. Bezel jam ini menggunakan bahan titanium, nggak ada versi yang lain, hanya yang titanium doang. Case-nya ini menggunakan bahan polimer dan bagian belakangnya diperkuat dengan penutup logam atau metal. Untuk kacanya depannya ini menggunakan sapphire crystal. Ini opsi terbaik sekarang ya, karena memang terkenal tahan goresan dan digunakan di banyak jam kelas atas. Untuk storage yang tersedia adalah 32 GB dan konektivitas bawaannya dia bisa Bluetooth dan Wi-Fi. Android Plus juga ada di sini tentunya ya. Untuk speaker dan mikrofon sudah tersedia di sini. Bisa digunakan untuk bertelepon kalau dibutuhkan. Untuk strap bawaannya terbuat dari silikon lebar 26 mm. Ini tergolong besar ya. Biasanya kan sekitar 20 sampai 22 mm. Tapi ya sesuai lah untuk ukuran jam yang satu ini ya. Nah, strap ini dipasang dengan mekanisme lepas cepat yang dinamakan quick fit. Dari Garmin sendiri tersedia beberapa jenis strap seperti ada yang silikon, ultra fit, kulit, bahkan yang metal juga ada sebetulnya. Baterai yang digunakan berbahan lithium ion dan dijanjikan bisa mencapai 10 hari untuk penggunaan sebagai jam biasa atau 4 hari kalau always on display-nya hidup. Nah, untuk detail daya tahan baterai yang dijanjikan itu bisa dicek di tabel ini aja.
Tapi tunggu dulu ya sebelum menyimpulkan apa-apa, karena pengujian kami hasilnya ternyata agak beda dari janji Garmin. Nanti kita bahas di bagian pengujian baterai. Nah, untuk charging dia menggunakan kabel dengan konektor USB-C ke sisi kepala charger ya, dan beberapa pin pada bagian punggung jam. Tentunya jam ini tahan air. Sertifikasinya adalah 10 ATM ya. Jadi teoritis bisa mencapai 100 meter di bawah air. Tapi untuk sensor kedalaman dirancang untuk 40 meter di bawah air. Jadi ini cocok untuk free dive dan diving dengan kedalaman sampai 40 meter di bawah air. Oh ya, ini daya tahannya bisa untuk laut ya, bukan cuma di kolam aja. Untuk desain, jam ini berukuran besar dan secara tematik dia berwarna hitam. Desainnya sekilas sama dengan Fenix 8 series yang lainnya. Garmin Fenix 8 series itu memiliki 5 tombol yang unik karena dirancang agar super kedap air. Jadi kalau ditekan, tombol ini akan men-trigger sensor di bagian dalam jam. Ini membuatnya lebih aman dan lebih tangguh. Untuk memberikan feel menekan tombol, ada tactile feedback yang diberikan setiap kita menekan tombol. Nah, di kiri ini ada 3 tombol pengaturan. Paling atas itu tombol untuk menyalakan lampu latar. Kalau ditekan 2 kali secara cepat, ini akan menyalakan center. Dan kalau ditahan, ini ada menu cepatnya di sini ya. Oke, untuk tombol yang tengah ini adalah tombol scroll ke atas, sementara yang bawah adalah scroll ke bawah. Beralih ke sisi kanan sekarang. Di sini ada 2 tombol. Yang atas adalah tombol select atau untuk memilih ya, dan yang bawah adalah tombol navigasi back atau untuk mundur. Di antara kedua tombol di kanan ini ada sebuah guard berwarna merah metalik yang melindungi mikrofon dan sensor barometer. Bisa jadi ini pembeda dari Fenix 7 yang belum ada depth sensor untuk menyelamnya ya. Dan warna merahnya ini menunjukkan bahwa yang ini nih yang micro LED, paling nggak untuk saat ini ya. Nah, beralih ke sisi belakang kita bisa melihat ada charging port sekaligus data port dengan 4 titik konektor. Tenang, walaupun tanpa penutup, port ini sudah kedap air, aman. Saat menggunakan jam juga kita tidak merasakan adanya port yang satu ini. Kemudian di bagian tengah ada optical sensor generasi kelima yang sudah memiliki kemampuan pemantauan ECG. Nah, kalau pemantauan ECG itu kurang lebih seperti ini ya. Ya, selain ECG, sensor ini juga bisa melakukan pemantauan temperatur kulit dan merupakan sensor pemantauan detak jantung terkini dari Garmin. Untuk strap, nah ini mudah dilepas pasang dengan cepat ya. Dan ini adalah watch face default dari Garmin Fenix 8 Micro LED. Pada dasarnya, watch face Garmin itu bisa di custom data yang ditampilkannya dengan masuk ke menu watch face, lalu tekan tombol kanan atas dan memilih opsi data. Ini banyak banget yang bisa diubah dan kita benar-benar bisa pilih parameter apa yang kita mau lihat ya. Oke, sekarang kita lihat dari depan. Kalau kita scroll ke bawah akan masuk ke widget glance. Nah, glance ini bisa dianggap sebagai fungsi yang dapat cepat untuk diakses. Nah, kita bisa atur posisi glance sesuai dengan kebutuhan. Bisa ditambah dan bisa dikurangi juga. Nah, untuk masuk ke menu watch settings, kita bisa tekan dan tahan lagi tombol kiri tengah, lalu scroll ke paling bawah. Nah, saran kami nih, untuk penggunaan di Indonesia, langsung aja masuk ke advance, lalu format, masuk ke units. Nah, di sini kita mengatur satuan ke metrik alias meter atau kilometer, kilogram, sentimeter dan sebagainya agar cocok dengan yang biasa digunakan di Indonesia, karena pada unit kami itu defaultnya masih pakai satuan yang umum dipakai di Amerika. Oh ya, sampai di sini sangat terasa bahwa Garmin Fenix 8 Micro LED ini pengoperasiannya pakai tombol semua ya. Sebenarnya kita bisa kok pakai touchscreen. Scroll ke atas bawah pakai swipe tuh bisa, tapi menurut kami rasanya itu lebih pasti dan presisi kalau pakai tombol. Nah, untuk konektivitas yang lebih cepat, termasuk untuk update dan narik data dari smartwatch, kami sangat menyarankan untuk mengoneksikan Garmin smartwatch ini ke Wi-Fi di rumah, selain via Bluetooth ke smartphone juga ya. Oke, keluarga Garmin Fenix 8 memang dirancang bisa dioperasikan tanpa selalu terhubung ke smartphone. Akan tetapi, aplikasi pada smartphone tetap menjadi komponen yang sangat-sangat penting. Baik itu untuk sebagian pengaturan operasional jam, penambahan fungsi atau aplikasi, dan untuk membaca statistik pemantauan secara lengkap. Aplikasi yang digunakan ini adalah Garmin Connect. Nah, kita bisa memperolehnya di smartphone Android maupun di iPhone juga ada. Di halaman utama, kita akan langsung menemukan catatan kebugaran dalam tab In Focus. Lalu di sini ada sleep score yang menggambarkan
kualitas tidur. Ada body battery yang menggambarkan kesiapan fisik kita dalam menghadapi keseharian. Ada langkah harian juga dan ada pencatatan olahraga lainnya. Kemudian di bagian bawahnya by default ada heart rate, intensitas kita, kalori yang dibakar, dan ada stress level. Dan paling bawah itu ada challenge. Ini adalah tempat kita bisa menantang diri kita sendiri untuk kegiatan olahraga. Tentu saja halaman muka ini bisa kita edit dan kita sesuaikan dengan kebutuhan kita. Sama seperti watch face-nya tadi. Oke, sekarang kita lihat ke paling bawah. Ada tab-tab di paling bawah. Ada home yang tadi, kemudian ada challenge, kalender, dan ada newsfeed. Nah, di bagian newsfeed kita bisa melihat peta aktivitas olahraga yang pernah kita jalani. Kemudian di sini ada tab more. Nah, di sini ada banyak banget pengaturan ya. Misalnya nih, kita bisa download golf course atau peta lapangan golf. Ada 43 ribuan opsi nih. Lapangan golf Indonesia juga tentunya ada 43 ribu loh ya. Nah, akan panjang sekali sebetulnya kalau kita membahas semua fungsi yang ada di halaman ini ya. Salah satu yang perlu diperhatikan aja nih di sini. Ini ada Connect IQ Store. Ini adalah tempat kita menambahkan berbagai aplikasi dan watch face ke Garmin Fenix 8 Micro LED. Mau mendengarkan musik atau audio langsung dari jam? Ada banyak pilihannya. Spotify dan Deezer juga ada di sini. Butuh kemampuan navigasi dan peta ekstra? Ada juga di sini. Sekarang kita bahkan bisa install aplikasi Google Map untuk navigasi. Jadi kalau menjalankan navigasi perjalanan di smartphone, turn by turn-nya akan tampil di smartwatch Garmin Fenix 8 kita. Nah, di dalam Power Tools nih ya, kita bisa menemukan beragam aplikasi yang beneran powerful dan bisa menambah fungsi jam ini. Di dalam Having Fun, kita bahkan bisa mendapatkan beberapa game ya. Nah, kalau urusan watch face udahlah ya, nggak usah dibahas, banyak banget di sini. Dan perhatikan bahwa setiap watch face itu biasa datang dengan variasi atau opsi detail yang bisa diubah langsung dari smartwatch-nya. Intinya, untuk urusan aplikasi tambahan, ini mungkin yang terbaik di luar store yang ditawarkan oleh watchOS dan Wear OS. Sangat lengkap dan sangat beragam sampai nggak mungkin dibahas satu persatu. Bahkan mungkin ada yang tidak ada di watchOS dan Wear OS. Tentunya perhatikan bahwa sebagian aplikasi yang tersedia itu berbayar ya, tapi ya tentunya sebagian lagi juga ada yang gratis. Oke, kembali ke menu More. Di sini kita bisa masuk ke dalam Garmin Devices. Di sini kita bisa pilih jam yang sudah terkoneksi. Tentunya kita bisa melakukan pengaturan jam dari sini. Mau nambah opsi text response untuk menjawab pesan dengan cepat menggunakan jawaban dalam bahasa Indonesia misalnya? Bisa. Pasang aja di sini, tinggal tambahin. Secara umum, aplikasi Garmin Connect ini benar-benar lengkap dan terasa sangat dewasa gitu ya. Tidak terasa seperti aplikasi kemarin sore yang sepi isinya ya. Ya, kalau kalian mau pakai komputer pun sebetulnya bisa ya, bisa connect komputer nih dan bisa pakai Garmin Express app. Oke, dalam keseharian kami merasa bahwa Garmin Fenix 8 Micro LED ini terasa nyaman di pergelangan tangan. Tapi tentunya ini bisa berbeda untuk setiap orang ya. Karena pergelangan tangan saya besar, jadi rasanya sih nyaman-nyaman aja. Memang sih, kalau dipakai buat tidur, pastinya jam ini terasa kurang pas aja karena ukurannya besar. Tapi untuk pemantauan kebugaran menyeluruh, ya harusnya digunakan, terutama untuk memantau tidur. Hasil pemantauan tidurnya juga lengkap ya, bahkan sampai ada kesimpulan hasil pemantauan tidur dan saran-sarannya. Nah, berdasarkan pengujian kami, terkadang kami menekan bahwa jam ini agak terlambat beberapa puluh menit dalam pemantauan awal tidur. Tapi ini tidak selalu terjadi. Efek sampingnya terkadang saya dikatakan sedikit kurang nih waktu tidurnya. Selain itu, kami menemukan bahwa pemantauan tidur di Garmin ini sangat mengutamakan continuity tidur kita atau keberlanjutan tidur kita. Jadi kalau kita kebangun 5-10 menit di pagi hari, walaupun tidurnya dilanjutkan, saya sudah dianggap bangun. Penilaian tidur jadi berdasarkan tidur malamnya aja atau tidur panjangnya tadi. Ini ada benernya sih, karena tidur malam itu yang harusnya diutamakan memang. Meski demikian, ini agak berbeda dengan perangkat lain yang cenderung menganggap bahwa jeda terbangun sebagai gangguan sementara dan tetap memperhitungkan kebugaran berdasarkan total waktu tidur dikurangi jeda waktu terbangun. Ya, tapi intinya sih pada dasarnya kalau kita ngikutin aturannya Garmin, tidur kita memang akan jadi lebih baik kualitasnya. Oke, kami juga mencoba untuk tidur dalam posisi duduk seperti di sofa atau di pesawat. Sayangnya belum ada yang tercatat sebagai tidur atau nap secara otomatis. Jadi dia lebih efektif memantau dalam kondisi berbaring sebetulnya. Sebagai catatan, nap itu sebetulnya bisa tercatat kalau cukup lama atau kita bisa mencatat nap secara manual juga dengan fitur nap yang satu ini. Nah, kalau pagi-pagi bangun gitu ya, kita akan mendapatkan morning report. Oh ya, kalau kita pas ulang tahun akan dapat sambutan selamat ulang tahun dengan animasi lilin nih ya di belakangnya. Ini sentuhan yang apik banget. Oke, kembali ke morning report. Kita akan memperoleh laporan pemantauan tidur, status HRV, cuaca hari itu, dan saran untuk hari itu. Oh ya, report ini juga bisa diedit ya, bagian tampilan datanya ya. Kita bisa milih atau menambah atau mengurangi laporan paginya dengan body battery misalnya. Bisa ya. Oke, kembali ke layar depan. Kalau kita tekan tombol scroll ke atas,
atas, kita akan melihat semua notifikasi termasuk message dari WhatsApp misalnya. Di sini menariknya, kalau kita pakai Android, kita bahkan bisa melihat gambar yang dihadirkan dari pesan WhatsApp. Dan tentunya kita juga bisa menjawab pesan yang masuk ya. Kita bisa menjawab pakai pesan yang sudah dipersiapkan secara cepat, atau bisa juga menjawab pakai keyboard ya. Kan touchscreen ya, bisa. Nah, mari sekarang kita bahas sedikit mengenai pengaturan display. Untuk brightness-nya rasanya pengaturan default-nya itu udah sangat mencukupi. Udah sangat terang bahkan di bawah sinar matahari sekalipun. Di sini juga ada always on display. Preferensi saya adalah menghidupkannya ya. Nah, kan dia pakai micro LED, jadi aman, nggak masalah hidup terus. Kemudian di sini ada opsi ukuran teks. Saya sih pilih default, tapi kalau mungkin lebih nyaman dengan yang lebih besar, ya bisa diatur jadi lebih besar. Lalu ada red shift. Ini untuk menekan blue light ya. Kalau dihidupkan semua tampilan akan jadi kemerahan, dan kita juga bisa mengaturnya agar hidup setelah matahari terbenam saja misalnya. Lalu ada juga pengaturan agar layarnya hidup atau lebih terang pada saat tangan diangkat untuk melihat jam. Ini fungsi gesture-nya ya. Nah, saat always on display dihidupkan, kalau diangkat tampilannya itu akan jadi lengkap. Nah, kalau AOD dimatikan, kalau tidak diangkat layar akan mati, dan saat diangkat baru layarnya nyala. Sekarang mari kita coba fungsi barunya, voice command. Nah, tekan dan tahan tombol kanan atas dan kita bisa mengucapkan perintah ke jam. What's the weather today? Set alarm 7 o'clock tomorrow. Kemudian kita juga bisa memanggil phone assistant. Di sini kita bisa memanggil Gemini misalnya. Dan bisa kita nyalain JAWS. Apa itu Garmin Fenix 8? Oke, sekarang kita juga bisa merekam voice note. Masuk ke menu voice note dan rekam suara kita kapan saja. Kita bahkan bisa melakukan geotagging nih. Jadi tahu di mana kita merekam suaranya tadi. Kita bisa mendengar hasil rekamannya dari jam atau mendownload audionya ke komputer kita. Oh ya, bicara soal speaker dan mikrofon, kita bisa juga loh menerima telepon dan berbicara menggunakan jam ini saja. Tentunya smartphone kita harus terhubung ke jam ya. Oke, selain itu kita juga bisa mendengarkan musik melalui speakernya kalau dibutuhkan. Menurut saya suaranya udah cukup baik untuk sebuah jam ya, untuk dengerin musik ya. Cukup lantang dan cukup rapi audionya. Tapi memang bisa kurang kencang kalau kita berada di tempat yang rame. Nah, kalau dibutuhkan kita juga bisa menghubungkan headphone atau TWS Bluetooth ke jam ini sebetulnya. Oke, sekarang mari kita coba berolahraga ya. Nah, untuk mengawali olahraga, tekan tombol di kanan atas untuk masuk ke menu olahraga. Di sini ada seratusan opsi pemantauan olahraga. Nah, di sini menarik Garmin nih. Hampir setiap jenis olahraga akan disertai dengan pemantauan data yang unik dan spesifik untuk olahraga tersebut. Jadi, pengembangan software itu benar-benar serius untuk urusan olahraga. Kita udah nyoba untuk hiking, jalan, dan renang. Detailnya emang mantep ya. Untuk hiking, lari, dan jalan kaki, kita bisa mengetahui pace dan parameter pada umumnya secara non-stop. Pastikan saja sebelum mengawali kegiatan di luar ruangan, tunggu sampai GPS yang nge-lock. Tenang, cepet kok lockingnya. Di sini kita bahkan bisa memadukan tampilan olahraga dengan peta di sisi kanan. Keren ya? Unik nih kayak gini nih ya. Nah, sejauh pengujian kami sih akurasinya lumayan mantep ini. Nah, kalau kita mungkin hiking, lari, atau jalan di malam hari mungkin ya, Fenix 8 series ini dilengkapi dengan lampu LED ya, dan ini sangat terang, bisa untuk senter beneran. Tingkat keterangannya bisa kita atur, dan kalau dibutuhkan ada mode untuk menampilkan LED berwarna merah di sini. Nah, kalau dibutuhkan juga kita bisa mengatur untuk olahraga dengan jarak tertentu nih ya. Jam nanti akan membuatkan rutenya. Tentunya pulang pergi sesuai jaraknya dengan permintaan kita. Nah, jika di pertengahan jalan kita memilih jalan yang berbeda, jam itu akan otomatis mengubah rute dan tetap mempertahankan total jarak tempuh agar sesuai dengan permintaan kita di awal tadi. Jadi kalau mau 2 kilo ya 2 kilo terus, mau 5 kilo 5 kilo terus, 10K ya 10K terus ya. Nah, untuk heart rate dan zonanya juga kita bisa lihat langsung secara live di sini tentunya. Oh ya, kalau ada teman yang menggunakan Garmin juga, kita bisa pakai Garmin Share untuk bagian rute yang kita pilih dari jam kita ke jam teman kita yang lain tanpa internet. Sejauh pengujian kami untuk hiking dan berjalan kaki, GPS-nya akurat dan kita bisa melihat catatan kegiatan tersebut dari aplikasi kita juga tentunya. Kalau bicara soal peta, ini udah built-in ya. Peta ini juga bisa diatur detailnya dan kita bisa zoom in, zoom out juga. Cukup responsif walaupun bukan yang paling responsif yang pernah kami uji. Oke, sekarang mari kita coba untuk renang. Seperti biasa kita uji bareng sama Coach Livia. Hal pertama yang terlihat sangat nyata adalah ukuran jam ini terlihat besar di tangan Coach Livia ya. Tapi tetap bisa dipakai kok yang satu nih. Oh ya, kalian nggak perlu nanya ya, apakah akan masalah kalau dipakai untuk berenang di kolam? Mau dipakai renang di laut buat diving juga
juga bisa kan ini, jadi nggak ada masalah. Seperti biasa, nah kita juga bisa ngatur parameter renang untuk menyesuaikan dengan ukuran kolam renangnya. Hasil pengukuran cukup akurat nih ya. Semua pembalikan dan gaya sudah bisa dideteksi dengan cukup baik. Sayangnya nih, kalau kita bisa nyoba pakai gaya ganti setiap pembalikan, kadang gaya kupu-kupunya jadi salah deteksi. Tapi kalau kita hanya pakai satu gaya saja, ya bolak-balik satu gaya, mau gaya apapun termasuk kupu-kupu itu aman terdeteksi dengan baik. Oh ya, sama seperti yang lain juga, dia punya opsi untuk mengeluarkan air dari speaker jam ini. Nah, sebenarnya masih banyak nih yang bisa diulik dari jam yang satu ini, tapi tentunya akan butuh waktu ekstra untuk bahasnya ya. Yang jelas, dari pemakaian intens seminggu aja, rasanya masih kurang banget ya untuk ngulik jam ini secara keseluruhan. Oke, sekarang kita bicara dulu soal daya tahan baterainya. Garmin menyatakan bahwa daya tahan baterainya itu 4 hari dengan always on display dan 10 hari tanpa always on display. Menurut kami ini adalah janji yang lumayan jauh di bawah kenyataannya. Dengan pemantauan olahraga 1 jam per hari, kita bisa memperoleh 7-8 hari hidup terus menggunakan always on display. Ini dengan penggunaan nyaris 24 jam tiap hari ya, termasuk untuk pantau tidur dan olahraga. Saya bukanya cuma pas mandi dan pas syuting aja. Ya bukan syuting ini, kalau syuting ini saya pakai ya. Nah, kami juga tidak mengutak-atik setting yang lain. Semua notifikasi hidup ya, WhatsApp hidup semua dan fitur jalan semuanya default. Dari pencatatan untuk penggunaan biasa, baterai itu berkurang sekitar 0,5% per jam. Dan untuk olahraga di luar ruangan, itu baterai selama 1 jam akan berkurang sekitar 3-4%. Sementara untuk pengisian baterai selama 10 menit itu kita bisa dapat sekitar 12%. Ini berarti charging 10 menit aja udah cukup untuk penggunaan selama 24 jam dengan always on display. Ini lucu ya, ini beda banget dengan produsen lain yang kalau janjinya bisa 7 hari always on display, kalau kita uji itu paling-paling dapatnya ya 5 hari, udah bagus nggak 3 hari gitu ya. Itu biasanya sih sekitar segitu, turun sedikit biasanya. Kalau di sini malah nambah hasilnya. Dan yang mungkin akan membingungkan kalian adalah indikator saat always on display dihidupkan itu selalu menyatakan maksimum 4 hari sesuai dengan janji resminya. Tulisannya 4D gitu ya. Nah, kalau dibandingkan dengan varian AMOLED berdasarkan janji Garmin, versi micro LED akan punya daya tahan baterai yang sama dengan versi AMOLED 43 mm alias yang paling kecil. Tapi dalam pengujian ternyata dia lebih mirip dengan janji untuk varian AMOLED 47 mm. Setidaknya ini untuk penggunaan always on display. Oke, untuk harganya saat video ini dibuat, Garmin Fenix 8 Micro LED 51 mm, ya cuma satu varian sih, 51 doang ya. Ini dijual di harga kisaran Rp35.429.000. Oke, kita langsung masuk dalam hal yang perlu diperhatikan. Pertama, Garmin Fenix 8 Micro LED ini memiliki daya tahan baterai yang tidak selama versi AMOLED dan MIP. Akan tetapi, dalam pengalaman kami, always on display-nya masih bisa bertahan seminggu lebih ya, dan itu di atas janjinya. Kemudian, belum ada ukuran yang lebih kecil dari 51 mm, cuma satu tipe doang untuk sekarang. Lalu, selain kecerahan layer dan ornamen berwarna merah di sisi kanan, kami tidak melihat adanya perbedaan signifikan dari versi AMOLED. Cara desainnya ya nggak kelihatan. Kemudian, walaupun menggunakan layar sentuh yang cukup responsif, tapi keluarga Fenix 8 ini memang lebih pas dioperasikan dengan 5 tombol fisiknya ya. Jadi jangan heran kalau dalam pengujian kita selalu pakai tombol-tombol terus. Lalu fiturnya sangat banyak dan ini akan membuat pengguna yang baru pertama kali pakai smartwatch Garmin akan membutuhkan waktu ekstra dan benar-benar ekstra. Bahkan kami pun butuh waktu ekstra untuk mempelajari semua fungsi dan cara mengoperasikannya. Bahkan saat video ini dibuat pun masih ada fitur yang kelewat sama kami sebetulnya. Kemudian untuk chargernya, ini hanya berupa colokan dari si belakang yang membuat jam jadi berdiri saat di-charge. Sedikit berharap bahwa ada aksesoris charging docking yang lebih elegan aja di sini. Lalu berbeda dengan smartwatch yang pakai watchOS dan Wear OS, Garmin ini menggunakan OS-nya sendiri. Jadi interaksi dengan smartphone tentunya tidak akan sedalam watchOS dan Wear OS. Tapi ini juga yang membuat jam ini jadi irit daya dan tetap powerful. Lalu untuk harganya, ya ini lebih tinggi dibandingkan versi AMOLED yang 51 mm. Sekarang, apa yang kami suka? Pertama, fiturnya sangat lengkap. Dan untuk olahraga manapun fiturnya sangat serius. Dia punya sensor ABC ya, altimeter, barometer, dan kompas itu udah tersedia di sini, jelas lah itu standar lah ya. Kemudian detail pantauannya juga sangat lengkap dan spesifik sekali untuk setiap olahraga.
Dia juga udah bisa melacak ECG ya. Ada juga built-in maps. Build quality-nya badak banget. Titanium plus sapphire crystal. Tahan air 10 atmosfer untuk berenang di pool maupun open water dengan kedalaman 40 meter waktu diajak diving juga bisa, nggak ada masalah. Di laut nggak apa-apa, bawa aja ke laut. Layarnya, sangat-sangat terang. Penggunaan micro LED bahkan membuatnya jadi tidak rentan terhadap masalah burn-in. Lalu customization-nya juga sangat banyak. Kita benar-benar bisa membuat jam ini beroperasi sesuai dengan kebutuhan kita. Bahkan mungkin kita bisa membuat dia sedemikian bedanya sampai teman kita yang punya Fenix 8 juga tidak bisa mengoperasikannya dengan mudah. Lalu voice command ini memudahkan pengaturan dengan cepat ya tentunya ya. Lalu notifikasi ini bisa dikendalikan dengan mudah. Bahkan WhatsApp bisa tampilkan foto yang dikirim juga kalau HP kalian Android. Lalu untuk saran kesehatan yang diberikan ini juga terasa sangat membantu ya. Dan dia juga bisa dihubungkan ke TWS Bluetooth misalnya. Lalu Connect IQ Store-nya ini buat kita bisa menambahkan beragam aplikasi dan banyak sekali variasi watch face. Bahkan Google Maps dan gaming pun ada di sini. Nah, jam ini juga bisa dipadukan dengan beragam perangkat pemantauan olahraga lainnya dan tentunya ini bisa meningkatkan akurasinya. Mau dipakai dalam kondisi gelap, dia punya flashlight. Ini mengejutkan sih, flashlightnya terang banget pula ya. Dan dia kompatibel dengan Apple dan Android. Jadi ya nggak usah pusing gitu ya, dengan dua device ini kompatibel dia ya. Lalu dengan settingan tepat, beberapa aplikasi kesehatan lain seperti bahkan Samsung Health ya, itu bisa membaca hasil pemantauan dari jam ini. Bisa ya. Lalu bisa diperhatikan dengan update-nya yang berkala, membuat jam ini juga bisa terus ditambahkan fiturnya dan fungsinya. Bisa nambah fungsi gitu. Dan dia punya konektivitas Wi-Fi untuk download aplikasi dan sinkronisasi dengan cepat juga. Aksesoris buatan pihak ketiga juga banyak, berlimpah buat dia ya. Sedemikian banyak fiturnya, kami sampai kesulitan bahas semua fiturnya di sini. Oke, Garmin Fenix 8 Micro LED ini hadir sebagai varian yang unik sekali. Memang daya tahan baterainya tidak sehebat versi AMOLED dan solar, tapi masih tergolong awet ya, terutama untuk sebuah smartwatch dengan layar seterang ini. Ketahanan umumnya bisa mencapai 7-8 hari dan tidak terasa sebagai kelemahan kalau dibandingkan dengan pesaing lainnya. Bagi kami, Fenix 8 Micro LED selain merupakan varian spesial, dia hadir sebagai pernyataan bahwa Garmin sangat serius dalam mengembangkan teknologi terkini, terutama untuk urusan layar. Nah, pertanyaan sekarang, Garmin Fenix 8 Micro LED ini untuk siapa? Menurut kami, secara umum, Fenix 8 ditujukan untuk siapa saja yang sangat serius untuk urusan pemantauan olahraga dan kesehatan, terutama untuk mereka yang membutuhkan pemantauan olahraga yang sangat detail dan tidak ada masalah dengan ukuran jam yang besar. Fiturnya berlimpah, bahkan aksesorisnya pun beragam. Nah, khusus untuk varian Micro LED, ini akan sangat cocok untuk mereka yang sering beraktivitas dan berolahraga di luar ruangan, serta membutuhkan kecerahan layar ekstra tinggi dan resolusi juga harus tinggi ya. Nah, pertanyaannya, apakah pengguna Fenix 8 yang solar dan AMOLED cocok untuk beralih ke varian Micro LED? Tentunya dengan asumsi harga bukan masalah ya. Nah, kalau daya tahan baterainya bukan masalah, varian Micro LED jelas menawarkan kualitas layar tertinggi. Untuk pengguna varian solar, perbedaan jenis layar ini akan membawa pengalaman yang cukup jauh berbeda. Sementara untuk kalian pakai varian AMOLED, versi Micro LED ini akan memberikan daya tahan layar yang secara teoris lebih tangguh untuk jangka panjang. Jadi kalau hal-hal ini terasa belum dibutuhkan, diingat aja ya bahwa Fenix 8 yang kalian pakai sekarang juga sangat mumpuni juga kok ya. Ya, Garmin Fenix 8 Micro LED terlihat sebagai awal yang baik bagi Garmin dalam penggunaan layar Micro LED. Memang harga terasa agak tinggi, tapi di mana-mana varian spesial selalu lebih tinggi kan harganya ya. Mau itu mobil, smartphone, atau gadget apapun akan seperti itu. Terutama saat menggunakan teknologi terkini yang belum pernah digunakan sama sekali sebelumnya. Jadi, jika fitur Garmin Fenix 8 yang super serius dan lengkap adalah yang kalian cari, dana bukan masalah dan layar terbaik adalah faktor yang penting, Garmin Fenix 8 Micro LED adalah pilihan smartwatch multisport premium yang sangat unik. Saya Dedi Irfan, Jakarta TV.